komersil sesuai dengan akuntansi dan versus fiskal akan ada perbedaan. Karena apa? Di laporan keuangan komersil disusutkan 3 tahun, jadi biaya penyusutannya hanya muncul di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Sementara itu di laporan fiskal, laporan keuangannya, beban depresiasi itu akan muncul selama. Di video ini saya mau bahas lagi PSAK, tapi tentang pajak penghasilan. Jadi PSAK 46 pajak penghasilan itu mensyaratkan perusahaan untuk mencatat apabila terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Karena seperti yang kita tahu, antara laporan keuangan komersil dan fiskal itu ada perbedaan. Ada perbedaan karena fiskal mempunyai ketentuan hukum perpajakan sendiri. Yang contohnya misalkan soal depresiasi penyusutan, mungkin di kebijakan akuntansi perusahaan penyusutan aset tetap dilakukan selama 3 tahun. Sementara itu di peraturan perpajakan seharusnya 4 tahun. Jadi ada perbedaan waktu, ada perbedaan ketentuan. Oke, nah kemudian di PSAK 46 itu mensyaratkan apabila terdapat perbedaan temporer, sekali lagi perbedaan temporer, yaitu beda waktu, contohnya tadi seperti depresiasi tadi, maka harus ditreatment, harus dilakukan pencatatan akuntansi atas perbedaan tersebut, sehingga timbullah DTA atau deferred tax assets atau aset pajak tangguhan, atau sebaliknya bisa muncul deferred tax liabilities atau kewajiban pajak tangguhan. Oke, jadi yang di treatment adalah beda waktu, beda temporer. Oke, saya kasih contohnya, beda temporer. Contohnya misalkan gini, di kebijakan akuntansi perusahaan, suatu aset tetap disusutkan, didepresiasikan selama 3 tahun misalnya. Nah, sementara itu di aturan perpajakan, aset tetap tersebut diklasifikasikan disusutkan 4 tahun. Jadi, antara laporan keuangan komersil sesuai dengan akuntansi dan versus fiskal akan ada perbedaan. Karena apa? Di laporan keuangan komersil disusutkan 3 tahun, jadi biaya penyusutannya hanya muncul di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Sementara itu di laporan fiskal, laporan keuangannya, beban depresiasi itu akan muncul selama 4 tahun, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Jadi ada beda 1 tahun. Nah, karena transaksi ini dicatat ada perbedaannya, akan menimbulkan manfaat atau pengurangan pajak. Pajak penghasilannya akan berkurang di tahun keempat. Karena di fiskal nanti di tahun keempat muncul lagi biayanya. Sementara di komersil udah nggak ada, di laporan keuangan perusahaan sendiri sudah nggak ada. Tapi di fiskal, di laporan pajak akan muncul, sehingga apa? Nanti akan jadi biaya pengurang pajak penghasilan. Makanya itu disebut, kalau begitu kasusnya kita sebut itu dengan aset pajak tangguhan. Jadi satu beda temporer yang menyebabkan berkurangnya pajak penghasilan kita di tahun datang, di masa mendatang. Tapi sebaliknya, misalkan ini soal biaya ya, misalkan penyusutan perusahaan 4 tahun dan disusutkan selama 4 tahun aset yang sama tadi, dan di fiskal itu 3 tahun. Nah, berarti kan beda nih, di tahun di fiskalnya itu sudah menjadi pengurang pajak tahun 1, tahun 2, tahun 3, sedangkan nanti di tahun keempatnya biaya tersebut di fiskal udah nggak ada lagi, di laporan keuangan pajak sudah tidak muncul lagi, sehingga tidak muncul biaya. Tapi di tahun keempatnya itu malah kewajiban pajaknya lebih tinggi dibanding di fiskal, lebih tinggi dibanding yang di komersil. Nah, kalau itu kita sebutnya dengan
liabilitas pajak tangguhan gitu. Jadi kalau biaya begitu, kalau pendapatan bisa sebaliknya kondisinya. Itu. Jadi di PSAK 46 sendiri mencontohkan itu salah satunya beda waktu soal penyusutan, atau misalkan pengenaan pajak atas pendapatan, misalkan bisa juga kasusnya di tahun pertama satu pendapatan itu tidak dikenakan pajak, sedangkan dikenakan pajaknya di tahun kedua, di tahun berikutnya. Nah kalau kondisi gitu kan di komersilnya di tahun pertama lebih besar pendapatannya, sedangkan di pajak, di laporan keuangan pajak, karena tahun pertama nggak dikenakan maka dikoreksi, jadi pendapatannya kan lebih kecil di laporan keuangan fiskalnya di tahun pertama, tapi di tahun kedua pendapatannya akan lebih besar. Nah dalam kasus tersebut pendapatan lebih besar di laporan keuangan fiskal, karena laporan keuangan komersilnya udah nggak muncul lagi. Di laporan keuangan fiskalnya dimunculkan lagi, ditambahkan dari penjualan itu dari penjualan tahun pertama tadi, yang di laporan keuangan fiskal itu belum muncul di tahun pertama, muncul di tahun kedua. Nah oleh sebab itu menimbulkan kewajiban pajak, maka itu disebut deferred tax liabilities atau liabilitas pajak tangguhan. Di PSAK 46 juga dibahas tentang mengenai goodwill dan sebagainya, yang lain-lain, kombinasi bisnis, ada aset-aset yang muncul yang mungkin treatment akuntansinya berbeda dengan treatment perpajakannya. Nah itu ada beda waktu di situ. Dengan demikian muncul lagi DTA DTL gitu. Nah DTA sendiri atau aset pajak tangguhan adanya di neraca. Kalau liabilitas pajak tangguhan adanya di neraca di kewajiban. Yang satu di aset, yang satu di kewajiban. Sementara itu nanti di laba ruginya kalau misalkan mencatat tadi aset pajak tangguhan, misalkan tadi yang kasus pertama yang tarif pajak yang berlaku dikali dengan beda temporernya, dicatat di deferred tax assets, kemudian di sisi kreditnya itu di manfaat pajak tangguhan di laba rugi, di bagian beban pajak nanti. Oke, itu yang saya bisa share kali ini. Semoga bermanfaat.